Begini nih cara membuat gradasi teman-teman ya. Simak terus video saya sampai selesai ya. Cara membuat gradasi fade di rambut anak kecil ya teman-teman ya. Dan di atasnya nanti di model side part. Nah langsung saja kita parting dan kita gosok-gosok yang langkah awal menggunakan guard nomor 2 teman-teman ya. Kita gosok-gosok teman-teman. Kita gosok-gosok sampai terlihat rata ya teman-teman ya, dan terlihat sama rata semuanya teman-teman. Nah kita gosok-gosok dari depan ke belakang teman-teman, dari depan ke belakang secara pelan-pelan atau perlahan-lahan supaya supaya presisi ya teman-teman ya, supaya presisi. Di sini saya menggunakan clipper dengan blade-nya itu taper ya teman-teman ya. Dan lanjut buat fade yang nolnya saya menggunakan clipper dengan blade yang fade ya teman-teman ya, blade tipe fade ya. Kalau yang untuk bagian atasnya tadi saya menggunakan clipper dengan menggunakan blade-nya itu blade taper ya. Nah seperti itu. Kalau membuat fade di bawahnya nolnya itu saya juga menggunakan blade-nya yang fade. Jadi berbeda ya teman-teman ya. Kalau blade yang taper juga dibuat memotong atau model rambut yang agak panjang aja. Kalau yang fade itu berarti buat nol ya teman-teman ya, buat ngefade enak. Nah dilanjut langsung kita pangkas di bawah tadi yang kita sisakan menggunakan trimmer ya teman-teman ya. Dan ini juga ampuh untuk teknik cepat memangkas rambut untuk para barber ya, barbershop ataupun pangkas rambut, karena dengan durasi yang enggak terlalu lama bisa menghasilkan potongan yang gradasinya halus teman-teman. Nah kurang lebih caranya seperti yang saya contohkan di video ya teman-teman ya. Lanjut nanti yang di atasnya yang menggunakan clipper fade tadi kita gosok-gosok lagi menggunakan clipper dengan guard nomor 1 ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok sekitar 1,5 jari ya, 1,5 jari untuk membuat pola blur di atas ya teman-teman. Dan nanti kalau udah menggunakan guard nomor 1 dengan tuas tertutup ini, ganti dengan guard nomor 0,5 ya nanti teman-teman ya. Kita haluskan dulu perlahan-lahan. Dari bawah kita yang membuat pola garis 0 ya ke atas. Nah lalu kita ganti nanti kalau udah ya, guardnya kita ganti yang ukuran 0,5 dengan tuas tertutup. Nah ini dia. Dilanjut dengan guard nomor 0,5 ya teman-teman ya. Nah digosok-gosok ya, digosok-gosok menggunakan guard nomor 0,5 teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita gosok-gosok perlahan saja, perlahan-lahan saja teman-teman, perlahan-lahan. Dan kalau fade itu sendiri hanya cuma nggak bisa dioyok ya teman-teman ya, atau tidak bisa dipercepat, karena nanti kalau terlalu cepat itu cara motongnya kita bisa tidak memotong atau tidak bisa menghasilkan gradasi yang baik. Jadi kita harus sabar ya teman-teman ya. Sabar saat mangkas fade itu, kita harus sabar. Karena nggak ada ya hasil yang bagus dengan cara yang begitu singkat, itu nggak ada teman-teman. Pasti yang bagus itu agak lama teman-teman ya. Dan pastinya tarifnya juga nggak terlalu murah. Nanti lanjut, guardnya tetap 0,5 tapi tuasnya kita buka ya teman-teman ya. Tuasnya kita buka, kita gosok-gosok. Kita gosok-gosok membuat pola atau garis ya. Maksud saya kita menghilangkan garis teman-teman. Menghilangkan garis ya yang masih ada supaya lebih terlihat ngeblur ya teman-teman ya. Ini customer saya ini karena masih anak-anak jadi rambutnya agak
masih tipis ya teman-teman ya. Jadi kalau rambut tipis gini, kita mangkasnya itu yang sebagian samping awal mula tadi sebelum mangkas kan kita semprot ya. Nyemprotnya itu nggak boleh terlalu basah ya untuk bagian yang samping, karena nanti kita mangkasnya bisa kesulitan teman-teman ya. Jadi usahakan yang disemprot cuma yang atas yang kita parting aja ya, untuk memudahkan kita memparting ya. Yang samping saya rekomendasikan nggak usah disemprot, karena nanti rambut bisa menempel ke kulit, dan ketika kita motong menggunakan clipper itu susah ya teman-teman, sulit, dan gradasinya itu sulit ya, bisa sulit seperti itu. Jadi agak kering aja teman-teman. Cuman yang di partingnya itu aja yang kita semprot ya, supaya bisa rapi, itu aja teman-teman. Nah lanjut, kita haluskan menggunakan guard nomor 3 ya teman-teman ya. Di atas tadi kita membuat pola 0 ya, guard nomor 3 sampai terlihat halus dan bergradasi teman-teman ya. Nah kalau udah, kita membuat outline ya, kita rapikan. Kita pertegas menggunakan trimmer ya, kita pertegas menggunakan trimmer teman-teman, supaya hasilnya lebih rapi ya. Kalau nggak dipertegas seperti ini, biasanya hasilnya itu kurang rapi teman-teman. Kalau gini terlihat makin kece ya, makin kece dan makin mantul. Nah, lalu kalau udah, kita blending lagi teman-teman ya, di bagian area yang masih terlihat gelap ya, kita blending lagi. Kita blending sampai halus teman-teman. Nah kalau udah, kita blending lagi ya teman-teman, yang masih terlihat gelap menggunakan gunting sasak ya, dengan sisir fade ya, dengan sisir fade. Jadi kita harus pelan-pelan ya, untuk memblendingnya ini kita harus pelan-pelan, supaya yang gelap-gelap aja yang kita potong teman-teman. Kalau yang udah bergradasi nggak usah digunting sasak ya teman-teman ya. Jadi cuma yang terlihat gelap saja yang kita blending menggunakan gunting sasak. Caranya seperti yang saya contohkan di video teman-teman. Nah sampai sini teman-teman sudah mengerti semuanya ya. Sampai sini. Kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan bertanya di kolom komentar teman-teman semuanya ya. Nah lalu di bagian garis outline tadi kita pertegas lagi menggunakan razor ya. Terserah teman-teman menggunakan razor apa aja ya, boleh razor jadul. Kalau saya razor jadul ya teman-teman ya. Kalau teman-teman semuanya menggunakan razor yang seperti pisau ya, nggak apa-apa, sah-sah saja teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah dilanjut, kita membuat garis ya di bagian partingnya atau di bagian shade partnya. Kita kasih garis supaya terlihat jelas dan memudahkan si anak atau si ibunya untuk nanti bisa disisir sendiri di rumah ya. Jadi nggak semrawut, hasilnya makin bagus ya. Nah ini cocok sekali buat anak TK, juga cocok ya potong rambut seperti ini. SD pun juga cocok kalau nggak ada larangan dikasih garis. Kalau ada larangan dikasih garis ya potong rambutnya seperti ini, tapi nggak usah dikasih garis ya. Itu udah mantep banget teman-teman. Lanjut di bagian atas ya, kita potong membentuk bulat aja teman-teman ya. Kita round, tapi kalau ini kan seed part ya teman-teman ya, agak dipanjangin yang di bagian skinnya itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi yang samping kalau dari arah sini ya, samping kiri itu nggak apa-apa disinkronkan atau dikonekkan sama yang bagian pinggir. Kalau di bagian yang ada skinnya itu jangan terlalu pendek, karena nanti bisa jigrak atau takutnya itu nggak rapi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah kita potong dulu menggunakan gunting biasa. Nanti kalau udah rata kita gunting menggunakan gunting sasak ya, karena permintaan si customer ini supaya terlihat rapi dan tidak menumpuk saat kering. Karena katanya itu si customer ini kan nggak selalu menggunakan produk ya teman-teman ya. Jadi minta yang walaupun basah bagus, yang kering juga terlihat bagus. Jadi saya sasak sedikit ya,
supaya nanti kalau kering nggak terlihat numpuk atau tebel banget ya. Jadi imbang sama yang samping kan saya fade teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bertanya sama si customer ataupun sama orang tua si customer, cuma supaya ketika nanti udah sampai di rumah, udah selesai itu bisa puas ya teman-teman ya, bisa puas dan sesuai ekspektasi dari si customer kita. Nah ini udah selesai teman-teman ya. Kalau udah di hair dryer kita kasih clay ya teman-teman, kita kasih clay dan kita styling tipis-tipis menggunakan sisir biasa aja teman-teman ya, karena ini masih anak-anak ya. Kita styling dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan semoga barokah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.